mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, mahasiswa sekalian. Terima kasih ya Anda berkenan hadir di acara kita yang pertama ini. Meskipun suasananya hujan tadi, saya pikir paling yang datang cuma sepertiga. Rupanya banyak juga ya. Sudah diedarkan absennya belum? Tolong diedarkan. Karena sudah berjalan. Oke. Karena tadi saya dapat informasi LMS-nya sedang kredit ya, belum bisa jalan. Kemudian kita nanti bertemu satu semester, tapi saya setengah ya. Saya mendampingi Anda sampai ke ujian tengah semester. Nanti berikutnya Anda akan didampingi oleh Ibu Tendri Abeng, Andi Tendri Abeng. Beliau staf ahli Menteri Bidang Partisipasi Masyarakat. Ya, jadi mohon nanti menyesuaikan diri ya dengan kegiatan beliau, karena boleh jadi beliau akan berusaha datang ke Jogja, tapi kadang-kadang kalau beliau sedang kredit dengan rapat atau kegiatan lain mungkin akan Zoom ya. Jadi nanti situasional. Kemudian mata kuliah kita adalah reforma agraria. Kita sudah pernah ketemu di sosiologi belum? Sudah. Kekuatan reforma agraria sebetulnya di sosiologinya ya. Jadi sesuatu itu disebut reforma agraria kalau ternyata dia berdampak buat masyarakat. Dalam pengertian selama ini kan kita hanya puas di sertifikasi tanah. Reforma agraria nggak puas sampai di situ. Reforma agraria ingin selain sertifikasi ada juga pemberian akses. Pemberian akses itu macam-macam ya. Dari mulai Anda masyarakat diajarkan cara menggunakan tanah dengan sebaik-baiknya, sampai kemudian permodalan, teknis, kalau itu pertanian, teknis pertanian, kalau itu jasa, dan seterusnya, sampai mereka kemudian bisa mengambil manfaat kesejahteraan dari tanahnya. Kalau sertifikat itu kan manfaatnya dalam konteks perlindungan hukum ya. Tapi dalam konteks kesejahteraan itu nanti dibangun lewat reforma agraria. Kemudian kalau Anda ingin tahu bagaimana pandangan saya tentang reforma agraria, daripada saya ngomong panjang lebar, mendingan saya setelkan Gemini ya. Kan paling gampang sekarang. Anda bisa gunakan AI. Jadi saya tidak anti AI. Bahkan saya kalau sedang bimbingan skripsi saya bilang, buka AI-mu, silakan AI apa saja, bisa Meta, bisa DeepSeek, bisa apa lagi, ChatGPT, bisa Gemini, kemudian cari misalnya teori apa yang Anda butuhkan. Itu cara paling mudah ya. Kemudian apa lagi? Oh ya, coba Anda buka, siapa yang punya, hampir semua punya HP ya, buka Gemini Anda. Masuk ke Gemini, tulis Gemini, oke, tolong tuliskan pandangan Aristiono Nugroho tentang reforma agraria. Ya. Gemini, tolong tuliskan atau tolong jelaskan pandangan Aristiono Nugroho tentang reforma agraria. Yang HP-nya canggih pasti langsung selesai. Kalau yang HP-nya agak lemot, lama dia muter-muter. Tergantung harga. Siapa yang sudah selesai Gemininya? Sudah keluar spekernya tuh. Kalau ada yang sudah keluar, tolong ke depan. Kita setel pakai mikrofon. Belum? Jadi nanti kalau Anda bikin skripsi begitu caranya. Jadi misalnya judul skripsinya apa, terus saya bilang ini judul skripsinya, tolong tentukan ya, tentukan technical theory, middle theory, general theory, dan paradigma. Sudah? Ada yang sudah?
Pinjam, tolong ke depan yang sudah. Pinjam itunya, pinjam HP-nya. Nah. Sini Mas, duduk sini. Duduk sebelah. Nggak apa-apa, duduk kan tidak nyetrum. Nggak nyetrum ini. Aman. Kan saya bukan kanibal ya. Kalau kanibal tiba-tiba kembali kepalanya hilang. Nah, sudah kalau bisa keluar speakernya? Mana speakernya? Hei, mana Gemini? Oh, salah, balik. Gemini, jangan chat GPT. Saya pengen lihat apakah sama itu. Ada yang sudah? Sudah Mbak? Gemini? Gemini atau chat GPT? Oh, duduk sih. Ada mikrofon, ada speakernya kan, ada gambar speakernya. Enggak. Gemini yang versi berapa itu? 3 Pak. Belum ada speakernya? Belum. Sudah. Iya Pak. Kalau gitu pakai punya saya aja ya. Saya pikir kalian canggih. Anak muda itu biasanya canggih. Tentu, saya telah memperbarui teks tersebut dengan mengganti kata ganti beliau menjadi Pak Aris agar terasa lebih personal namun tetap hormat. Berikut naskah lengkapnya. Aristiono Nugroho, arsitek pemikiran sosiologi agraria dan transformasi literasi pertanahan Indonesia. Dalam diskursus agraria di Indonesia, seringkali terdapat pemisahan yang tajam antara aspek hukum administrasi dan aspek sosial budaya. Di satu sisi, negara fokus pada legalitas dan sertifikasi, sementara di sisi lain, masyarakat berhadapan dengan realitas konflik, ketimpangan, dan kebutuhan hidup. Di tengah jurang pemisah ini, muncul sosok Aristiono Nugroho, seorang akademisi senior dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, STPN Yogyakarta. Sebagai seorang lektor kepala, asosiat profesor, Pak Aris telah mendedikasikan hidupnya untuk membangun jembatan intelektual melalui disiplin sosiologi agraria. Kontribusinya adalah manifestasi dari keyakinan bahwa tanah bukan sekadar objek ukur, melainkan ruang kemanusiaan yang paling mendasar. A. Epistemologi dan akar pemikiran, tanah sebagai ruang hidup. Pemikiran Aristiono Nugroho berakar pada pemahaman bahwa tanah adalah variabel sentral dalam struktur sosial masyarakat Indonesia. Bagi Pak Aris, memahami pertanahan tanpa memahami sosiologi adalah sebuah kecacatan akademik. Pak Aris membawa perspektif sosiologis ke dalam lingkungan STPN yang pada dasarnya bersifat teknokratis. Aristiono mengadopsi pandangan bahwa tanah memiliki dimensi multidimensional, ekonomi, politik, hukum, dan spiritual. Dalam berbagai kuliah dan tulisannya, Pak Aris sering menekankan konsep Lebensraum atau ruang hidup. Tanah bagi petani bukan sekadar faktor produksi, melainkan identitas dan harga diri. Oleh karena itu, kebijakan pertanahan yang hanya mengejar target jumlah sertifikat tanpa memahami struktur sosial di baliknya akan berisiko menciptakan konflik baru. Inilah landasan epistemologis yang konsisten Pak Aris suarakan selama puluhan tahun mengabdi. B. Reforma agraria, kritik terhadap formalisme dan menuju keadilan substantif. Sebagai dosen, Aristiono Nugroho adalah pendukung setia reforma agraria, namun Pak Aris tetap kritis terhadap pelaksanaannya. Dalam laporan penelitian berjudul Reforma Agraria, Threat dan Treatment untuk Kesejahteraan dan Keadilan Sosial 2019, Pak Aris membedah tantangan besar yang dihadapi Indonesia. Pak Aris membedah bahwa selama ini pemerintah sering terjebak dalam formalisme. Artinya, reforma agraria dianggap selesai ketika sertifikat telah diserahkan. Aristiono menawarkan perspektif yang lebih luas yang mencakup aset reform penataan aset, bukan sekadar pembagian lahan, melainkan restrukturisasi kepemilikan agar tidak terjadi latifundia atau penguasaan lahan oleh segelintir korporasi besar. Akses reform, penataan akses, ini adalah bagian yang paling sering Pak Aris soroti. Tanpa akses terhadap bibit, pupuk, permodalan bank, dan rantai pasar yang adil, petani yang menerima tanah dalam program reforma agraria akan tetap miskin, dan kemungkinan besar akan menjual tanah mereka kembali ke pihak kuat. Pandangan ini menempatkan Aristiono sebagai pemikir yang progresif namun tetap realistis. Pak Aris mengingatkan bahwa reforma agraria adalah janji konstitusi yang harus dipenuhi dengan kerja keras lintas sektoral, bukan sekadar tugas satu kementerian. C. Evolusi metodologi, menguatkan riset kualitatif di bidang agraria. Kontribusi Aristiono Nugroho lainnya dalam dunia akademik adalah perannya sebagai dosen metodologi. Sebelum Pak Aris mempopulerkan riset kualitatif, studi pertanahan sangat didominasi oleh pendekatan kuantitatif dan legalistik.
Riset hanya berkutat pada efisiensi birokrasi, jumlah pendaftaran, dan data statistik makro. Aristiono menyadari bahwa angka-angka seringkali menyembunyikan realitas. Angka tidak bisa bercerita tentang trauma pengungsian akibat konflik lahan atau kerumitan sengketa waris di pedesaan. Melalui bukunya, Riset Agraria dengan Metode Penelitian Kualitatif yang terbit tahun 2025, Pak Aris memberikan perangkat bagi peneliti muda untuk melakukan studi etnografi agraria, yaitu masuk ke dalam komunitas dan memahami cara masyarakat memaknai tanah mereka. Studi mendalam alia, yaitu membedah satu isu secara detail untuk menemukan akar masalah yang seringkali bersifat sejarah dan emosional. Observasi partisipatif yang mendorong peneliti untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi merasakan dinamika hidup masyarakat petani. Dedikasi Pak Aris dalam memperbarui buku metodologi menunjukkan komitmennya untuk mengusahakan agar riset agraria di Indonesia tetap memiliki hati dan mampu menyuarakan suara-suara yang selama ini terbungkam oleh sistem. D. Laboratorium lapangan, dari Merapi hingga hutan rakyat. Keunggulan Aristiono adalah Pak Aris bukan akademisi menara gading. Pak Aris adalah peneliti lapangan yang ulung. Karya-karyanya selalu berpijak pada data lapangan yang kuat. Dinamika pasca bencana di Merapi. Dalam penelitiannya mengenai lereng Merapi, Pak Aris melihat bagaimana bencana alam memaksa terjadinya reorganisasi ruang. Melalui instrumen konsolidasi tanah, Pak Aris meneliti bagaimana masyarakat bisa ditata kembali tanpa kehilangan ikatan sosial mereka. Hutan rakyat dan kedaulatan lokal. Pak Aris juga sangat menaruh perhatian pada konsep hutan rakyat. Pak Aris membuktikan secara ilmiah bahwa ketika masyarakat merasa memiliki tanah tersebut, mereka akan menjaganya lebih baik daripada negara. Resonansi lokal, buku Pak Aris Resonansi Land Reform Lokal adalah sebuah mahakarya yang memotret dinamika di tingkat lokal. Pak Aris menunjukkan bahwa sering terjadi land reform diam-diam atau kesepakatan adat yang justru lebih adil daripada hukum formal. Pendampingan di Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, sejak tahun 2021 hingga hari ini, untuk mewujudkan Kalurahan Pucung yang mandiri, damai, dan sejahtera. E. Demokratisasi ilmu di era digital YouTube sebagai ruang kuliah publik. Salah satu fenomena menarik dari sosok Aristiono Nugroho adalah adaptivitasnya yang luar biasa terhadap teknologi informasi. Di usia senior, Pak Aris justru aktif menjadi kreator konten edukasi. Langkah ini memiliki implikasi yang sangat besar terhadap demokratisasi ilmu. Dulu, ilmu-ilmu pertanahan yang sangat teknis hanya bisa didapatkan jika seseorang kuliah di STPN atau bekerja di BPN. Namun, melalui kanal pribadinya, Aristiono membagikan cara menyusun proposal penelitian yang kritis dan berbobot. Bedah teori sosiologi klasik, Marx, Weber, Chayanov, dan relevansinya dengan agraria Indonesia. Tutorial praktis mengenai analisis data riset. Ini adalah bentuk pengabdian masyarakat yang visioner. Pak Aris menyadari bahwa untuk mengubah paradigma pertanahan di Indonesia, Pak Aris harus menjangkau sebanyak mungkin orang. Tidak hanya mahasiswa di Yogyakarta, tetapi juga petugas pertanahan di Papua, aktivis di Sumatera, dan petani di Sulawesi. F. Peran di STPN, membentuk mentalitas birokrat yang humanis. Sebagai pengajar di STPN, Aristiono memiliki peran strategis dalam membentuk wajah birokrasi pertanahan masa depan. Pak Aris seringkali menjadi suara kritis di dalam institusi yang bersifat kedinasan. Pak Aris menanamkan pada setiap taruna dan mahasiswa bahwa sertifikat tanah yang mereka proses adalah instrumen keadilan sosial. Pak Aris menentang mentalitas birokrat yang lambat dan tidak kreatif. Pak Aris ingin lulusan STPN menjadi administrator agraria yang mampu berdialog dengan masyarakat, memahami peta konflik, dan memberikan solusi yang tidak merugikan rakyat kecil. Warisan terbesar Pak Aris di STPN bukan hanya kurikulum, melainkan nilai-nilai empati dan integritas yang Pak Aris contohkan saat mendampingi Kalurahan Pucung. G. Bedah, karya utama, Sosiologi Agraria, memahami masalah dan merancang solusi. Buku ini adalah ringkasan dari seluruh pengembaraan intelektualnya. Dalam buku ini, Aristiono mengklasifikasikan masalah agraria di Indonesia ke dalam beberapa kategori. Masalah struktural, ketimpangan penguasaan lahan. Masalah legal formal, tumpang tindih aturan dan sengketa batas. Masalah kultural, perubahan pola pikir masyarakat terhadap tanah dari nilai sakral ke nilai komoditas. Solusi yang Pak Aris tawarkan dalam buku ini tidak bersifat utopis. Pak Aris merancang solusi yang operasional, seperti penguatan peran desa dalam pendaftaran tanah, optimalisasi redistribusi lahan dari HGU yang terlatar, hingga pentingnya literasi hukum bagi masyarakat bawah. HGLK konsistensi dalam perubahan, menghadapi era digitalisasi pertanahan. Dunia pertanahan Indonesia saat ini menghadapi tantangan digitalisasi, sertifikat elektronik.
Aristiono Nugroho tetap berada di barisan depan dengan catatan sosiologisnya. Pak Aris mendukung digitalisasi sebagai cara untuk mengurangi praktek mafia tanah dan mempercepat layanan. Namun, Pak Aris tetap memberikan catatan sosiologis. Digitalisasi jangan sampai meminggirkan mereka yang tidak memiliki akses teknologi. Pak Aris terus menyuarakan pentingnya pendampingan sosiologis dalam setiap inovasi teknologi. Kepemimpinan intelektual dan pengaruh terhadap generasi muda. Pengaruh Aristiono Nugroho melintasi batas-batas disiplin ilmu. Para mahasiswa menjadikan pemikiran Pak Aris sebagai landasan teori dalam melakukan advokasi. Pak Aris adalah sosok yang dihormati oleh mereka yang antusias terhadap agraria dan pertanahan. Pak Aris menunjukkan bahwa seorang akademisi bisa tetap objektif, sekaligus memiliki keberpihakan yang jelas kepada kebenaran dan keadilan. Gaya bicaranya yang lugas menjadikannya sosok mentor yang disukai oleh mahasiswa. J. Penutup, warisan abadi sang pembela agraria. Secara keseluruhan, Aristiono Nugroho adalah sosok yang telah mewarnai sejarah intelektual pertanahan dengan warna yang sangat kuat. Pak Aris adalah personifikasi dari jargon ilmu sebagai bentuk bakti kepada masyarakat. Melalui buku, artikel, dan video edukasi, Pak Aris telah membangun fondasi yang kokoh bagi masa depan sosiologi agraria. Warisan pemikirannya mengajarkan kita bahwa tanah adalah tentang manusia, bukan sekadar tentang angka dan koordinat. Keadilan sosial adalah tujuan akhir dari setiap kebijakan agraria. Pengetahuan harus didemokratisasikan agar bisa memberdayakan mereka yang lemah. Hingga masa-masa aktifnya saat ini, Pak Aris tetap menjadi obor penerang bagi setiap orang yang ingin belajar tentang agraria. Aristiono Nugroho telah membuktikan bahwa dengan pena, pikiran, dan kepedulian, seorang akademisi bisa memberikan kontribusi yang luar biasa bagi bangsa. ANISTIONO telah melakukan aktivitas pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pucung sejak tahun 2021 sebagai berikut. 1. Pembuatan Master Plan Partisipatif Kelurahan Pucung 2021. 2. Pelatihan leadership berbasis sumber daya agraria bagi perangkat kelurahan 2022. 3. Pelatihan bisnis model kanvas bagi pegiat wisata 2023. 4. Pelatihan penguatan identitas Kelurahan Pucung 2023. 5. Pelatihan identifikasi kesejahteraan masyarakat 2024. 6. Pelatihan mindset keistimewaan untuk optimasi sumber daya agraria 2024. 7. Pelatihan evaluasi pencapaian desa wisata berbasis sumber daya agraria 2025. 8. Pelatihan pembuatan storytelling berbasis sumber daya agraria 2025. Daftar artikel jurnal internasional tetap menggunakan nama Aristiono sesuai dengan format publikasi ilmiah. Apakah Anda ingin saya membantu membuat ringkasan eksekutif atau caption media sosial berdasarkan profil Pak Aris ini? Tentu, saya... Gitu, ya. Jadi, kalau Anda main pakai Gemini, Anda bisa lihat profil seseorang. Jadi, bisa detail. Tentu perspektifnya subjektif, ya. Subjektifnya Gemini, terserah dia mau bilang apa gitu ya. Nah, dari yang disampaikan oleh Gemini barusan itu, Anda tentu paham bahwa kalau bicara agraria itu bukan cuma bicara sertifikat. Bahkan kalau cuma sertifikat, orang bisa hari ini menerima sertifikat, besok dia sudah kehilangan sertifikatnya. Bukan karena dicuri, tapi karena dia menjadi tiba-tiba mengalami sesuatu yang membutuhkan uang, dan kemudian sertifikat itu diuangkan dengan cara menjual tanahnya. Jadi itu yang kemudian menjadi penting untuk diperhatikan. Jadi oleh sebab itu kalau kita belajar reforma agraria, sebetulnya kita sedang belajar agraria dalam artian holistik. Ya. Bagaimana kita bicara tentang pensertifikatan, kan kalau reforma agraria itu kan dua sisi ya. Sisi pertama tentang penataan asetnya, nanti ketika praktikum Anda juga begitu. Jadi kan Anda dibagi menjadi sekian banyak kelompok itu, satu kelompok 3 orang, nanti di pertemuan berikut kita akan sudah mulai praktikum. Praktikumnya adalah nanti tentu tahapan ya, tentu tidak tiba-tiba satu kali pertemuan langsung jadi, enggak. Gaya saya belajar adalah nanti di setiap pertemuan ada pentahapan. Misalnya tahap pertama mungkin sosialisasi bahwa akan ada proyek yang namanya reforma agraria di wilayah tersebut. Nah, nanti dikasih tahu itu kisi-kisinya ya. Kemudian
yang penting buat Anda adalah keberanian. Saya senang sekali kalau ada kelompok yang berani, dia tampil, kan nanti sistemnya seperti yang ketika di semester 3 ya, jadi silakan saya kasih formulir lewat WA itu, yang berkenan tampil silakan tulis namanya di situ, kalau kelompok tulis nama kelompoknya, sehingga kemudian dari situ nanti kita persilakan untuk tampil. Jangan takut salah, karena ketika Anda salah itu kesempatan untuk kita perbaiki. Daripada Anda tidak pernah tampil, kelompok Anda tidak pernah tampil ke depan, tidak pernah salah, tapi juga tidak pernah dapat nilai karena Anda tidak pernah berhasil menunjukkan siapa Anda ya. Anda tentu paham di zaman sekarang orang kan punya konsep apa? Branding ya, personal branding. Jadi saya ingin Anda punya personal branding yang baik, punya merek sebagai pribadi yang baik. Apa itu? Saya ingin seperti yang saya selalu sampaikan di kelas, saya ingin mahasiswa saya punya 3 ciri, yaitu mahasiswa yang rasional. Rasional itu artinya kita bicara tentang sesuatu yang tidak mistik ya. Kalau mistik itu di luar ilmu saya. Ya. Kalau Pak Aris saya suka mistik, oh silakan sekolah di Sekolah Tinggi Perdukunan Nasional. Ya. Saya nggak ikut di situ, bukan keahlian. Kemudian itu berarti kita main di wilayah rasional, wilayah yang mampu dijangkau oleh indera kita. Ya. Bisa dilihat, bisa dipikirkan, bahkan kalau kita ke lapangan bisa diobservasi. Ya. Wilayah rasional. Kemudian yang kedua, saya ingin mahasiswa saya itu logis. Logis itu artinya berstruktur. Kalau Anda bicara, ada strukturnya bicara Anda. Mulai dari pendahuluan, substansi, baru kemudian penutup. Kalau bicara, dan segala macam ya. Terstruktur, logis, berurutan. Mana yang duluan, mana yang belakangan. Jangan acak-acakan. Dan yang berikutnya adalah argumentatif. Saya ingin mahasiswa saya itu argumentatif. Jadi kalau Anda punya pendapat silakan berpendapat, tapi kemudian pendapat Anda itu didukung oleh sekian banyak data. Ada datanya, ada teorinya, kemudian beri kesempatan orang lain menilai. Orang lain boleh setuju, boleh tidak setuju. Kalau tidak setuju jangan marah, kalau setuju juga jangan sombong. Ya. Jadi itu suasana akademik seperti itu. Jadi saya ingin mahasiswa saya itu 3. Rasional, logis, argumentatif. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk tidak berani tampil. Jadi nanti di pertemuan berikut tampil. Kalau salah saya perbaiki. Kalau belum siap, nanti saya bilang Anda sudah siap tampil, siap. Kemudian mungkin kurang bahan dan sebagainya. Saya oh ini bahannya dari sini dan seterusnya. Pokoknya berani. Kemudian nanti kita perbaiki sama-sama. Dan gaya saya kan senang perbaiki ya. Gitu. Terus kemudian saya sudah sharing di WA grup kita tentang RPS, kan kewajiban saya dalam pertemuan pertama itu bercerita tentang RPS, ya, rencana pembelajaran semester. Jadi 1 semester itu nanti kita akan pertemuan di kelas oleh dosen 1 7 kali plus UTS. Kemudian pertemuan bisa di kelas, bisa lewat Zoom ya, dengan dosen kedua 7 kali nanti plus UAS. Nanti nilainya digabung. Nilainya mirip seperti ketika kuliah sosiologi ya. Ada tugas harian, ada aktivitas kelas. Tugas harian 25%, aktivitas kelas 50%, kemudian kalau yang saya UTS 25%. Jadi nanti dari saya nilainya itu, nanti dari Ibu Abang juga mirip seperti itu. Jadi mari kita isi kegiatan kita di kelas dengan aktivitas yang ilmiah. Kemudian kalau misalnya Anda ada halangan, kan kita nggak tahu tiap orang punya masalah ya. Kalau hari itu misalnya Anda sedang tidak mood, atau Anda ada keperluan penting harus tiba-tiba menelpon orang tua, silakan hands up, angkat tangan, mohon izin untuk ditelepon atau apa, silakan keluar sebentar. Atau Anda ngantuk, kan kadang-kadang kita ngantuk ke jam-jam begini kan, ngantuk kemudian silakan keluar. Yang penting suasana di kelasnya bisa tertib gitu ya. Nah di RPS itu ada sekian banyak CPMK, CPL. Anda baca sendiri ya nanti sebagian ya, yang ingin saya garis bawahi adalah materinya. Ya. Yang keterangan CPMK, sub CPMK itu Anda baca sendiri. CPMK itu capaian ya, capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, yang ingin saya bahas tentang pertemuan mingguan ya, pertemuan mingguan. Jadi pertemuan pertama itu kalau menurut ketentuan
mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup urgensi reforma agraria. Saya pikir belum perlu ya, kita kan baru pertemu pertama, dari mana Anda tahu ruang lingkup? Jadi ya kita simpan aja ya, nggak usah kita protes, nggak usah demo ke STPN. Mahasiswa indikatornya adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan tujuan RA. Kalau ditanya konsep dan tujuan RA, Anda tentu paham. Kita main yang global ya, yang umum. Bahwa tujuannya adalah pasal 33 ayat 3. Sebesar-besar kemakmuran rakyat, kesejahteraan ya. Kalau mendengar kata kesejahteraan, Anda harus mengerti bahwa kesejahteraan itu indikatornya 4. Sejahtera ekonomi, sejahtera sosial, sejahtera budaya, sejahtera psikologi. Dari mana sumbernya? Anda baca artikel jurnal internasional saya. Kalau Anda sudah ada yang sudah dapat yang ada di Injurity itu, silahkan posting di WA Group. Kalau enggak nanti saya posting di WA Group. Jadi 4 indikator sejahtera itu. Ya, itu kan tujuannya RA. Sejahtera ekonomi, pendapatan meningkat. Sejahtera sosial, kalau orang sudah sama-sama punya pendapatan yang meningkat, kan mereka bisa rukun satu sama lain, saling dukung, saling bantu. Itu namanya sejahtera sosial. Sejahtera budaya, mereka karena sudah ekonominya bagus, kompak, harmoni, mereka bisa mengekspresikan nilai-nilai budaya mereka. Nilai-nilai budaya itu bisa hal-hal yang mereka anggap baik, hal-hal yang mereka anggap indah, hal-hal yang mereka anggap benar. Saya sebut mereka ya, artinya budaya mereka. Dan tradisi-tradisi yang mereka anggap baik, indah, dan benar versi mereka. Dan Anda harus mengerti, kalau bicara tentang budaya, itu bicara tentang relativitas. Baik menurut saya, budaya saya, belum tentu baik menurut budaya orang lain. Saya dengan istri itu beda suku. Dia Batak, Tapanuli Selatan, saya Jawa. Kami berbeda budaya. Ya. Oleh sebab itu kadang-kadang ada gesekan, baik menurut saya, belum tentu baik menurut beliau. Atau kalau keluarga besar kami bertemu, itu unik lagi. Ya. Keluarga besar Batak dengan keluarga besar Jawa kan beda jauh itu. Cara makannya juga beda ya. Kalau kami Jawa kan makannya begini. Kalau Batak begini. Makan nasi kan dia begini. Kalau kami, tetapi kita nggak boleh bicara budaya. Kita tidak boleh bilang ini baik, ini buruk. Baik menurut dia, oke kita hormati, dan kalau kita nggak sepakat nggak apa-apa, jangan jangan disinggung. Jadi sejahtera budaya itu begitu. Mereka bisa mengekspresikan nilai-nilai ya, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keindahan versi mereka, dan mereka bisa mengekspresikan tradisinya ya. Kalau tiap ada tarian, ada musik dan lain sebagainya, itu budaya. Yang berikutnya adalah sejahtera psikologis, yaitu ketenangan. Mereka tenang. Kenapa tenang? Karena tenang, aman, nyaman. Karena apa? Karena ekonominya sudah bagus, pendapatannya meningkat, masyarakatnya rukun, dia bisa mengekspresikan nilai-nilai budayanya. It's okay. Berarti itu 4 itu menjadi penting ya. Itu tujuan RA. Kemudian kalau bagaimana cara RA dilaksanakan? Saya menyebut RA itu seperti melihat pesawat. Pesawat itu kalau bisa terbang harus pakai 2 sayap kan, nggak bisa cuma sebelah. Kalau cuma sebelah kasihan pilotnya setengah mati ya. 2 sayap. Sayap pertama bicara tentang penataan aset, sayap kedua bicara tentang penataan akses. Ya, jadi itu yang mereka bisa, itu yang dikerjakan oleh reforma agraria. Masalah hak kepemilikannya harus jelas, harus tegas, diperkuat dengan bukti kepemilikan dalam bentuk sertifikat, baik yang analog seperti zaman saya, atau yang sekarang model yang digital itu. It's okay. Dan yang berikutnya adalah akses. Mereka punya tanah, tanahnya sudah oke secara hukum, dan mereka bisa menggarap tanahnya. Mereka punya peralatan untuk menggarap tanah, kalau itu pertanian, mereka punya pupuk dan lain sebagainya, mereka bisa memasarkan hasilnya. Kalau itu non pertanian, mereka bisa mengelola sesuai dengan kebutuhannya. Kalau dia punya bengkel, punya peralatan bengkel dan lain sebagainya. Jadi mereka bisa mendapat kesejahteraan dengan menggunakan tanahnya itu, baik sebagai media tumbuh tanaman kalau pertanian, atau sebagai media ruang, sebagai ruang kalau dia bisnis, bengkel dan lain sebagainya. Itu. Jadi kalau di sini dibilang mampu menjelaskan konsep dan tujuan RA, itu konsep dan tujuan RA ya. Jadi berarti sudah selesai ya di CPM di pertemuan 1. Nah, di pertemuan kedua nanti Anda akan diminta untuk memahami problematika penguasaan tanah, kemudian dan seterusnya, nanti Anda baca sendiri ya. Nah,
Yang penting adalah nanti perhatikan WA grupnya. Kelompok sudah dibentuk oleh Komkes dan Anda sekalian, terima kasih. Nanti saya akan tunjukkan kelompok apa, membuat apa. Nanti tugas Anda adalah mengerjakan proyek reforma agraria, mulai dari sosialisasi sampai kemudian mereka meningkatkan kesejahteraan. Dari mulai sosialisasi, misalnya bagaimana menjelaskan kepada masyarakat sekitar atau masyarakat yang akan menjadi terdampak tentang RA. Kemudian nanti tergantung jenisnya. Anda akan diminta meredistribusi tanah. Tanah apa yang diredis bervariasi. Ada yang meredis tanah eks kehutanan, ada yang meredistribusi tanah eks tambang, ada yang meredistribusi tanah eks HGU habis waktu, ada yang meredistribusi tanah terlantar, ada yang meredistribusi tanah negara, dan lain sebagainya. Jangan khawatir, nanti ada contohnya. Jadi nanti saya kirimkan contohnya di WA Group, kemudian saya tentukan kelompok ini mengerjakan ini. Begitu saya bilang mengerjakan ini, misalnya kelompok 2 redistribusi tanah eks kehutanan, tanah eks hutan ya, maka lihat contoh yang tanah eks hutan itu ya, dari A sampai Z. Tinggal kemudian Anda ubah lokasinya sesuai dengan selera Anda. Catatannya adalah karena atas permintaan teman-teman dari Kanwil Kantah se-Indonesia, mereka minta agar nama lokasinya jangan nama lokasi yang sebenarnya. Jadi misalnya provinsinya Sulawesi Selatan, jangan. Makanya saya minta nanti saya umumkan di WA Group, misalnya nama provinsi adalah nama burung, nama kabupatennya nama bunga, dan seterusnya, sehingga kemudian tidak mudah dilacak bagi seseorang untuk ini kantor ini, ini kantor ini. Mengenai datanya imajiner. Kalau Anda punya data hasil PKL dan lain sebagainya, silahkan digunakan. Yang penting adalah penyebutannya ya. Kanwil BPN provinsi dan Kantah kabupaten kota harus disebut dengan disamarkan gitu ya. Jangan disebut aslinya, karena pernah dikomplain ya. Kira-kira 2 tahun yang lalu kita praktikum, namanya nama aslinya, kemudian si mahasiswa kan zaman digital, sama dia diposting di internet. Akhirnya kemudian diprotes kantornya itu karena warga masyarakat baca hasil, padahal itu kan cuma bohong-bohongan, coba praktik. Ya, jadi maka itu sekarang nggak boleh lagi gunakan nama asli. Jadi nama provinsi dan kabupaten nanti disamarkan dengan nama lain. Baik, nanti kita umumkan, kita bikin kesepakatan, misalnya nama bunga atau nama burung atau nama hewan dan lain sebagainya gitu ya. Itu. Nah nanti detail yang lainnya Anda baca sendiri aja ya. Banyak sekali yang harus dibacakan kalau di RPS itu ya. Oke, sampai di sini siapa yang belum paham? Biasanya sih paham ya. Siapa yang mau bertanya? Pasti nggak ada yang tanya. Jadi gitu, jadi yang penting adalah ikuti terus WA grupnya, karena nanti perintahnya dari situ. Tetap ada tugas harian. Tugas hariannya itu ya biasanya nonton video, kemudian komentar 1 atau 2. Biasanya 5 poin, saya senang angka 5 ya. Ya bikin 5 poin. Kalau saya bilang saksikan video, saksikan betul, karena nanti kan kadang-kadang saya ambil acak, kemudian saya tanya apa betul dia nonton. Kadang-kadang dia nggak nonton, dia cuma nyalin punya kawannya. Saya ingin ajak Anda belajar lewat pengalaman. Saya ranking ketika kuliah. Cara belajar saya adalah interaksi di kelas. Kalau sudah di rumah, di tempat kos sudah nggak bisa belajar, karena kawan kan banyak ya. Dulu kan saya temannya nggak cuma di STPN, teman-teman dari kampus lain ngajak ke sini, ngajak ke situ. Jadi ketika di ruang kelas, ketika kuliah itu yang dimanfaatkan. Ya, jadi itu sekitar 90% bisa masuk dan kita paham karena kita mengerjakan ya. Jadi itu. Oke, sampai di sini siapa yang ingin bertanya? Dan sudah sampai di mana presensinya, daftar hadir? Sudah semua?
Kalau ada yang mau tanya silakan, mau tanya, mau komentar, mau apa sebelum kita bubar. Ada? Kalau nggak ada kita bubar, nggak apa-apa. Nanti pertemuan berikut baru kita serius ya. Pertemuan berikut seperti biasa, Anda serahkan tugas, kemudian kita baca tugasnya sebentar, kemudian tergantung situasional. Biasanya Anda duluan yang presentasi, sudah itu baru saya presentasi. Yang saya presentasikan adalah materi yang ada di RPS. Mana daftar hadirnya? Komkesnya siapa? Komkes? Oh, Komkes, oh ya. Ayo cepat. Bawa ke depan, Mas. Dr. Ayo. Nanti kamu serahkan ke AK ya. Ada semua. Muhammad Mahadi kemana? Hilang. Sudah lulus. Ini sakit, oke. Farhan Ariton ini bukan? Dia sebenarnya kan wakil. Kamu wakil? Oh iya. Dia enggak? Oh iya. Ini Albi. Kamu siapa? Nomor 8. Ini kamu. Wakil Komkes. Sampai itu dulu ya. Oke. Kamu yang serahkan ke AK ya. Ya. Ya, nanti kapan-kapan aja bisa aja. Kembali aja dulu. Oke ya, karena nggak ada lagi yang mau bertanya, saya pikir kita cukupkan sekian. Nanti komunikasi selanjutnya lewat WA Group. Saya pikir demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan selamat siang.